Yang non muslim aja dulu ya teman-teman. Halo, hilang lagi. Banyak yang minta naik, tapi pas dinaikkan langsung turun. Nah, ini siluman buaya ini. Pasti siluman buaya. Siluman buaya kayaknya. Lagi di pinggir sungai. Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube, Masya Allah. Halo, selamat siang menjelang malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang, kabarnya? Saya baik. Kabar Abang. dari Grobogan Bang, sini Bang. Perampokan? Dari Grobogan, Purwodadi. Oh, Pulau Dadi? Ya, Jawa Tengah. Di mana? Bang. Oh, Jawa Tengah. Semarang. Oh, Semarang. Masya Allah, hidup Saya cuma Semarangku. mau gini aja Bang, kan Iya. di Purwodadi itu kan tetangga saya kebanyakan kan Protestan ya. Iya. Kadang mereka itu gimana ya? Ada yang Gimana? baik, namanya manusia ya, ada yang baik, ada yang kayak gitu kan. Oh iya, iya. Tapi sedangkan yang di sebelah rumah saya pas itu, dia orangnya baik banget sama saya kan, sama keluarga Siap. saya sudah kayak saudara gitu. Oh, Jadi- Masya Allah. Kalau ada yang menghujat dia gitu, rasanya saya kayak nggak terima gitu loh. Iya, Tapi jangan kalau yang dihujat. lain-lain sih masa bodoh ya, kesemautan yang lain. Tapi yang sebelah saya itu sudah kayak ibu sendiri gitu loh. Iya. 2 tahun yang lalu kan dia meninggal Bang. Apa saya bisa mendoakan dia gitu kan? Sedang kita kan keyakinannya beda gitu loh. Doanya sampai Bang, doanya sampai. Oh, Tapi dikabulkan atau tidak itu kembali kepada Allah. oke. Iya, makasih Tanya-tanya Bang. kayak gitu. Orangnya Siap. terlalu baik sama saya gitu. Iya. Makasih ya Bang. Makasih Abang. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, Masya Allah, luar biasa memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Putra Merpati, apa Ya, kabar? salam kenal Dayan dari Bone, Sulawesi Selatan, Bang. Ah, sama dari Ita. Di mana Ki di Bone? Jalan Di Sukawati, sampingnya BRI. Iya. Dekat, Oh. dekatnya rumah sakit Hapsah. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Iya. Musim sukun di sana, Depa? Murah nih deh. Oh, pura nih. Labu nih. Labu nih, guys. Mantap. Agak pelik musim agak pelik musim agak pelik musim kelapa muda. Mesin AC. Wah, Mata musim nasi. Magalu gue. Itu namanya pelik mangala tahu ah? Mengala ya. Dia itu deh. Dia namanya Masya Allah. Nah, iya asli Bone kak, cuma kelahiran di Ambon dong. Oh, teki pelik menurut kayaknya di bawah nih Ki. Iya di Bone. Oh,
taruh masa gena. Iya. Oke pelek. Melok Iya, dia iya, mengundang anu. Iya. Iya. Oke mengundang Sehat, Deng. Iya, makasih. Terus selama mana gak ke Pak Desa? Pak Desa, Iya, Pak RT, iya. Pak RW. Iya, selamat, Deng. Selamat. Iya. Non apa lagi, Deng? Assalamualaikum Iya, warahmatullahi makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sing cek Dendre siloku boleh dia anu. Ternyata selesai ke pelek boleh dibawa nih. Kanjap kita. Lo maling men rek bicara daerah tahu kunya he. Oh mama Bang Yuda, syukur. Gagal kan surat pakaiannya kan. Thank you bang. Masya Allah. Halo. Ya, dari mana? Oh, dari Medan abang. Dari sekte mana bang? Suaranya kedengaran nggak teman-teman di bawah? Teman kita ini. Kedengaran nggak? Oh belum ada. Oh berarti tadi itu saya ngomong sendiri ya? Wah bahaya itu. Belum? Tidak ada ternyata. Mana ini non muslim, naik dong. Diskusi kita santai aja, nggak usah ini. Yang di bawah yang non muslim silakan ketik 3, nanti tinggal dinaikkan. Halo saudara Melkisedek. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana abang? Dari Medan nih bang. Oh dari Medan, Horas. Iya. Abang apa kabar? Saya baik, seperti yang abang lihat. Yang saya ragukan abang, karena saya nggak lihat abang. Sehat abang? Oh iya, sehat. Alhamdulillah. Dari Katolik apa Protestan abangku ini? Ini sebenarnya seorang mualaf. Oh mualaf, masya Allah. Kapan mualafnya? Maaf. Kapan mualafnya? Baru 3 bulan bang. 3 bulan. Iya bang. Oh, syukur alhamdulillah. Tadinya dari Katolik apa Protestan? Dari apa namanya? Katolik. Ya Katolik bang. Katolik. Ya, syukurlah. Di Medan di mana tinggalnya? Helvetia. Tanjung Merawa bang. Oh, Tanjung Merawa. Oh, Tanjung Merawa berarti dekat Deli Serdang Iya, ya? Bang. Iya bang. Dekat Kuala Namu berarti. Iya bang. Bupati, Bang. Oh iya. Kampung Keling bukan, jauh Kampung Keling dari situ. Keling Medan, Kabupaten Tanjung Merawa. Iya Tanjung Merawa, iya di luar. Ada guru saya di situ di Tanjung Merawa. Guru saya di Namanya siapa bang? Tuanku Imam, siapa lupa saya nama pribadinya, tapi saya manggilnya Tuan Guru. Beliau pendiri di pesantren Jabal Kubis, pesantren Suluk, pesantren Jabal Kubis. Oke sahabat, kita naikkan yang Kristen boleh ya? Masya Allah. Oh, iya, Bang. Semoga Sehat, ya. Bang. Alhamdulillah, semoga istiqamah ya abangku Melki. Melki sayang Dewi, Masya Allah. Ya bang. Istri itu bang. Iya. Istri. Oke. Terima Terima kasih bang. Saya istirahatkan di bawah ya. Ya, Bang. Assalamualaikum Oke. bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Juma, saya mau menyampaikan, tolong sama Bang Juma dihimbau. Kemarin saya naik di roomnya Bang Aji, ada seorang muslim anak-anak baru umur 21 tahun kena doktrin akun Bang Juma palsu. Oh, Dia itu katanya masuk di akun Bang Juma, katanya bahwa kata Bang Juma Yesus itu adalah Tuhan, bahkan dia mempercayainya gitu. Di akun Bang Aji itu, Bang Aji juga tahu gitu, bahkan saya juga sampai sempat heran gitu kan, kok seorang muslim bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang Tuhan gitu kan. Saya tanya, katanya disuruh Bang Juma gitu kan. Ternyata setelah saya tahu bahwa dia itu masuk di akunnya Bang Juma palsu gitu. Tolong dihimbau sama Bang Juma, soalnya kasihan gitu, itu baru umur 20 tahunan lah anaknya. iya. Itu Bang. Iya, bisa jadi juga penyusup, Bang. Masakan ada seorang muslim 20 tahun diajarin Yesus itu Tuhan, percaya begitu aja. Dia sempat nunjukin KTP sampai dia baca Quran, dia hafal Bang Juma. Bahkan sampai ayat gitu. suci Al-Quran juga. Iya. Itu Bang Aji juga sampai dia ngucapin aduh gimana gitu kan, sangat disayangkan, cuman belum teguh kayaknya pendiriannya. Gitu katanya, saya kena doktrin jujur aja Bang, katanya dikirain saya itu akun Bang Juma asli gitu. Jadi saya bingung katanya ini yang benar yang mana gitu. Ya saya menghimbau lah, minta tolong ke Bang Juma untuk semua pendengar bagi umat muslim, dihimbau lah Bang. Baik, gitu, sampai jangan percaya sama akun Bang Juma yang palsu gitu. Ya mungkin itu aja Bang Juma yang saya sampaikan. Makasih, semangat terus Bang Juma. Salam sehat selalu Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar apa yang disampaikan oleh saudara pemburu kebenaran ya, bahwasanya memang kita harus berhati-hati dengan akun-akun yang mengatasnamakan Bang Suma. Nah ini juga ada seorang netizen di YouTube atas nama siapa? Muding ya, itu memposting video potongan, dan saya yakin saya bukan punya suara itu diposting sama beliau. Saya sudah menulis di kolom komentar bahwa ini bukan Bang Suma tapi dipostingnya. Kalau suara Bang Suma itu kentara natural, ketawanya natural. Kalau yang berpura-pura dan memang mirip suaranya itu kalau dia tertawa itu terkesan dipaksakan. Dan cakupan penyampaiannya itu pasti agak ada kemiring-miringannya sedikit. Jadi tolong berhati-hati ya teman-teman. Yang di YouTube atas nama saudara saya Mudin, itu tolong dihapus, itu PT bukan PT saya yang membahas tentang minoritas mayoritas, itu bukan saya. Jadi semua harus berhati-hati sekarang. Ada juga yang mend-DM, bahkan ada yang menelpon mengatasnamakan Bang Suma, mengatasnamakan sahabat Bang Suma, minta duit, alasan sakit siapa gitu ya. Hati-hati kalau Bang Suma itu minta duit secara pribadi, itu alhamdulillah sampai hari ini belum ya, kecuali kalau nanti misalnya saya butuh bantuan dari sahabat seperti kurban, saya ngajak kalian untuk ikut berkurban, itu baru Bang Suma. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, insya Allah antum semuanya aman dari hal itu dari Bang Suma. Jadi jangan mau kemudian mengikuti akun-akun yang mengatasnamakan Bang Suma tapi tidak pernah live seperti ini ya. Oke saudara, kita naikkan lagi teman-teman kita dari non muslim. Yang muslim tolong ditahan dulu ya, kita cari yang non muslim dulu untuk membahas tema ini. Kita mau belajar sama mereka gimana rasanya sebagai anak Tuhan yang tidak nyembah Tuhan gitu. Apakah damai hidupnya, tidak menyembah Tuhan, hidup di alam Tuhan tapi tidak menyembah Tuhan, itu gimana rasanya gitu loh. Makasih teman-teman yang kasih hadiah hiburan berupa mawar terbang ini, tidak ada henti-hentinya. Makasih ya. Halo saudara Gigi Hitam, apa kabar? Hai,
Mau bang, pencet bang, sorry bang. Mau ya bang ya. Nggak apa-apa saudara. Sorry, Bang. Di mana posisi? Ya. Di Di mana Aceh ini posisi? bang, di Aceh bang. Di Aceh, Bang. Aceh. Masya Allah. Oke abangku, kita cari Iya, kita iya, cari iya. teman-teman Maaf, kita Bang, musuh ya. ya. Siap. Aduh, Apa bang? depan kali aku mah bang. Iya makasih. Semangat Dan terus, sehat ya, Bang. hiduplah. Siap. Sehat, Hidup Bang. Acehku, maju Acehku selalu. Sehat. Amin. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin abangku. Turunkan aja saya bang. Siap, saya buat abang istirahat di bawah sambil minum kopi ya. Assalamualaikum. Boleh bang, boleh. Halo, selamat malam. Marlina kok turun? Jangan turun Marlina. Di atas aja kan minta permintaan. Temani Bang Suma di sini. Kita diskusi pelan-pelan, bahas tentang gimana rasanya tidak nyembah Tuhan. Hirup udara, oksigen, dikasih kesehatan tapi nggak nyembah Tuhan itu gimana rasanya? Halo, Franciscus Andrianus Tandilin Timing Kendek Dobela di Kokoh. Wah, panjang kali nama aku kau panggil ah. Memang kayak gitu di akte kelahiran Anda. Gimana ceritanya? Francisco Mana Rantang Popo. ada? Mana ada di akte aku kayak gitu Bang Juma. Ya memang begitu yang aku baca. Franciscus Tandilinting Andrianus Mingkondok Diobela Mingkokoh. Oh bahaya ini. Jangan tambah-tambah lah. Ya, jadi gimana kawan? Saya mau nanya nih. Rasanya hidup di dunia tanpa menyembah Tuhan itu gimana? Bebas Anda rasanya. Hidup di dunia tanpa menyembah Tuhan. Iya. Dari Katolik ya? Ya, betul sekali. Dari aura napasnya kecium dari sini sampai sini. Kayak tahu-tahu saja ini Bang Zuma ini. Oh iyalah, kita penuh dengan Roh Kudus dong, masa nggak tahu? Puji Tuhan, sudah penuh dengan Roh Kudus sekarang ini. Oh iya. Bahaya nih. Ayo kita ke gereja tuh kalau begitu. Oh itu rosetan kalau di situ ada aja bangku ini Pertanyaan saya, bagaimana rasanya hidup tanpa menyembah Tuhan? Itu loh. Hidup tanpa menyembah Tuhan adalah hampa. Nah, hampa. Jadi selama ini abang merasa hampa. Hampa terasa hidup tanpa nyembah Tuhan. Tergantung siapa yang tergantung maunya siapa yang tidak menyembah Tuhan, yaitu hampa hidupnya. Iya kan saudara, abangku ini kan tidak pernah nyembah Tuhan, gimana dong? Wih, kenapa sampean mengejar saya bilang tidak menyembah Tuhan? Bagaimana pula ini? Loh, bukannya orang Kristen itu anak Tuhan, Bang? Dan dikatakan kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Masa anak Tuhan menjadi hamba Tuhan? Gimana ceritanya? Mana yang betul ini? Anak Tuhan itu sama hamba Tuhan ya sama lah. Ya nggak sama lah, Cak Ayu. Nah inilah saudaraku Francisco ini, Andrianus Tandilin Timbing Kokoh. Gimana ceritanya mau sama? Anak Tuhan sama hamba Tuhan itu pada dasarnya sama. Cuman kita menganalisa pakai logika kita manusia yang kita merasa pintar. Anak Tuhan hamba Tuhan itu sama aja Bang Zuma. Gimana ceritanya mau sama kawan? Di dalam kitab Anda itu sudah dibebaskan untuk menghambakan diri. Nggak boleh lagi kalian itu menghamba Tuhan. Kitabnya yang mengatakan Galatia 5, Galatia 4, Galatia 3. Coba baca dulu. Kalau Galatia 5 nomor 1 dikatakan gini. Anak-anakku, Kristus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari kuk penghambaan.
Berarti kan dibebaskan dari penghambaan. Terus di dalam Galatia 4 nomor 7, kalian ini yang dibaptis dalam nama Kristus bukan lagi hamba, tetapi anak. Gitu. Jadi begini Bang Zuma, kita dibebaskan dari penghambaan adalah ketika pada waktu itu manusia itu masih hidup dalam hukum-hukum adat yang masih ada perhambaan. Nah, makanya yang dibebaskan itu Tuhan itu turun memberikan firman-Nya itu supaya manusia itu tidak saling menghamba. Contoh ya. Kok jadinya ke situ abangku? Kenapa larinya saling menghamba? Iya, itu namanya hamba itu loh. Maksudnya kamu bukan lagi hamba itu. Maksudnya itu karena manusia itu masih hidup dalam ya tidak mengenal kasih sayang lah gitu istilahnya. Masih saling menganggap mempekerjakan yang lain sebagai hamba. Itu kan sangat hina sekali gitu dia maksudnya. Bukan begitu kok larinya ke artinya sana. Biar kita itu tidak saling tidak membuat manusia lain itu menjadi hamba kita. Kenapa larinya ke situ? Gitu. Kok saudaraku Franciscus Andrianus Tandilin Timing Kondong Mangkokoh, kenapa bisa larinya ke situ, Bang? Dalilnya kan jelas kamu yang dibaptis dalam nama Kristus bukan lagi hamba, tetapi adalah anak. Nah, memang fakta itu Bang Franciscus. Faktanya di mana, Bang? Orang Kristen tidak pernah kemudian menghambakan diri kepada Tuhan. Apa coba buktinya Kristen menghambakan diri? Ada? Nggak ada. Ke gereja? Ngapain ke gereja, Bang? Apakah itu menghambakan diri? Enggak. Itu bukan menghambakan diri, itu membanggakan diri. Nyanyi-nyanyi, sudah merasa merdeka, sudah merasa menang, sudah merasa bukan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Maka nyanyiannya nyanyian sukacita, nyanyian kemenangan, karena sudah tak merasa lagi hamba Tuhan. Kita bersukacita itu, misalnya nyanyi itu, artinya kita itu bersyukur Bang Zuma. Kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan itu ya. Karena terpilih menjadi anak Tuhan. Kita. Oh jelas. Nah itu Jelas berarti bukan hamba Tuhan lagi. Hamba Tuhan sama anak Tuhan itu dalam pengertian Tuhan kepada kita itu sama Bang Zuma. Nggak bisa kita nggak sama kita kawanku. punya Kalau analogi bahwa hamba dengan anak itu. Kalau yang disebut hamba itu Bang, itu kayak Yesus. Yesus itu mentaati segala perintah Bapa. Dia senantiasa melakukan apa yang berkenan pada hati Tuhan. Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Sedangkan Kristen ini, apa yang Kristen lakukan yang bisa berkenan pada Bapa? Tuhannya Yesus. Ke gereja bukan perintah Bapa, nyanyi di hari Minggu bukan perintah Bapa, makan babi, tidak bersunat. Mana yang bisa kemudian membuat Bapak berkenan sama Kristen itu apa? Makanya tema kita ini, Saudara Franciscus ini anak Tuhan kah atau anak iblis? Karena kalau yang disebut anak Tuhan, mereka justru adalah yang taat menghambakan diri kepada Tuhan. Gitu abangku. Sampai di sini tidak paham? Iya, sampean kan bilang konsepnya itu anak Tuhan sama hamba Tuhan itu kan beda menurut sampean bilang kan? Beda Bang. Kalau Kristen, kita anak Tuhan sama hamba Tuhan itu sama kita. Oh tidak. Perlakuan, tindakan, tipikal, ciri-ciri, sifat, karakter, kebiasaan, adat istiadat, budaya, perilaku, praktek di lapangan antara orang yang hamba Tuhan dengan anak hantu atau anak Tuhan dengan hamba Tuhan itu berbeda Bang.
Kristen mana ada pernah menghambakan diri kepada Tuhan? Kalau Kristen menghambakan diri kepada Tuhan, tekun menjalankan apa yang dipraktekkan oleh Yesus. Apa itu? Sabat, menjaga Torah, bersunat, sujud dalam beribadah, menjaga kemudian gimana apa yang datang kepada Nabi Musa itu dijalankan dengan tekun. Tapi Kristen mengaku anak Tuhan, kenapa? Karena sudah dibebaskan dari itu semua. Kristus telah memerdekakan, Kristus telah membebaskan, Kristus semuanya pokoknya. Dia telah membebaskan, telah membebaskan dan memerdekakan. Kristus telah menebus. Jadi gini. Jadi Kristen ini merdeka, bebas. Kita selesaikan dulu. Sampean bilang tidak sunat, tidak melakukan apa Taurat. Jadi kita selesaikan dulu satu-satu. Pada zaman itu, sebelum turunnya Tuhan Yesus, orang hidup dalam Taurat, dalam adat istiadat. Betul. Nah, itu makanya mereka melakukan sunat. Itu menurut adat istiadat dan budaya orang pada saat itu. Karena Tuhan melihat bahwa adat dan budaya itu tidak baik bagi manusia, makanya Tuhan Yesus turun itu, dia menyempurnakan gitu, dengan menghapuskan, dengan menghapuskan semua aturan itu. Iya kan? Supaya manusia itu bebas. Tuhan menyempurnakan atau menghapuskan manusia. Iya, dengan cara menghapuskan. Menyempurnakan dengan cara menghapus dan tidak memberlakukan lagi kan? Tidak ada menghapuskan, tidak ada. Lu, Paulus yang mengajarkan, jangan lagi kamu mau diperhamba. Jangan mau diperhamba. Hukum Taurat itu tidak memberikan manfaat apa-apa, kata Paulus. Tidak membawa kebenaran Taurat itu. Jangan dulu ke sana, Kita selesaikan satu-satu dulu. Yang masalah yang sampean bilang Taurat tadi, kan saya sudah bilang, Tuhan Yesus itu menyempurnakan, menyesuaikan dengan kita manusia, karena kasihan sama kita manusia. Jadi Taurat itu seperti sunat, boleh tidak. Yang terpenting itu bukan sunat kita, tapi hati kita itu yang terpenting. Itu najis sama tidak najis itu gimana? Najis sama tidak najis itu gimana? Najis sama tidak najis itu, yang najis itu bukan dari makanan yang kita makan, bukan kata dari siapa? luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Kata siapa? Yang najis. Yang najis itu adalah dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, perkataan kita. Itu yang najis. Contoh. Dengar dulu. Saya kasih contoh. Ucapan Bang Zuma di awal tadi yang nama saya Francisco blalala antitus apa? Itu sudah najis, Bang. Oh gitu. Itu sudah najis. Karena itu keluar dari dalam hatimu. Yang kayak gitu najis. Tapi kalau babi masuk ke dalam tubuh yang diharamkan Tuhan tidak najis. Emang berapa juta orang Kristen yang mati karena makan babi? Berapa? Jadinya mati. Jadi mati. Saya juga boleh bertanya, berapa orang yang mati? Sabar. Sabar dulu. Berapa orang yang mati hanya gara-gara saya mengatakan Franciscus Andreus Tandilinting Mingkopo? Berapa orang yang mati itu sudah najis itu. Kata-katamu itu sudah najis. Saya tanya, berapa orang yang mati? Itu sudah najis. Berapa orang yang mati dengan ucapan saya itu? Kok bisa najis? Kan sampean bilang kenapa makan babi? Apa masalahnya dengan makan babi? Makan babi itu merusak perintah Tuhan, melukai Tuhan. Karena siapa yang melanggar perintah Tuhan itu artinya merusak perintah Tuhan. Sedangkan Kristen ini bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tetapi menghambakan diri kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Tuhan melarang jangan makan babi. Kristen makan babi, melanggar enggak itu?
melanggar. Kenapa Kristen makan babi? Karena Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Yang tidak boleh makan babi itu kan hukum Taurat. Iya, hukum Adat Taurat. istiadat Taurat. Iya, Makanya sekarang turunnya Tuhan Yesus itu menyempurnakan semuanya. loh, kenapa Taurat ini kan untuk Yahudi? Kalau Yesus turun untuk menyempurnakan Taurat, berarti menyempurnakan kitabnya Yahudi untuk Yahudi. Nggak ada hubungannya dengan Kristen. Nggak ada hubungannya. Itu semua apa hubungannya Taurat? Apa hubungannya Taurat dengan Kristen, Abang? Apa hubungannya? Ada hubungannya. Hubungannya ya ajarannya ya. Orang Kristen itu menuntun dari Taurat itu. Ya itu masalahnya itu di situ, karena kalian nyamar-nyamar. Seakan-akan Taurat itu untuk kalian. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tapi Kristen demi untuk menjual sembahan mereka yang Kristus ini, mereka mengambil Taurat seakan-akan Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Biar ajaran nyembah Kristus itu, mentuhankan Kristus itu seakan-akan betul. Makanya saya katakan bahwa Kristen ini bukan hamba Tuhan. Kalau Anda mengatakan Kristen itu adalah hamba Tuhan, yang Anda maksud hamba Tuhan itu adalah bertuhan kepada sosok roh yang bernama Kristus yang datang kepada Paulus. Anda menghambakan diri kepada dia, makhluk Kristus itu. Tapi kalau menghambakan diri kepada Tuhan Bapa Elohim, Kristen tidak. Dibebaskan sudah di situ. Maka Kristen sekarang memang hamba, tapi hamba dari Kristus yang datang di padang gurun. Sampai di sini paham atau tidak paham? Gini aja. Gini aja. Ini aja, kita kalau mutar-mutar mengenai apa logika atau apa, intinya itu Bang Juma, ajaran agama kita ini mengajari yang baik dan yang buruk. Ya betul. Yang buruk tidak boleh kita ikut dan yang baik kita ikut. Itu intinya Pak. Itu intinya dulu di situ. Jadi sekarang yang baik begini, itu menurut Abang sampean, yang baik. Kira-kira ntar ajaran agama ini sampean bisa menilai sendiri. Jadi kita langsung aja lah to the point mengenai ajaran agama. Kira-kira contoh nih ya, contoh. Saya kasih salah satu contoh ya. Kalau ajaran kami itu untuk orang apa namanya menikah itu kan tidak boleh bercerai. Sementara agama yang lain itu boleh bercerai. Sekarang saya tanya Bang Zuma ya, tolong jawab dengan baik. Mana lebih baik orang menikah itu dan tidak bercerai atau orang menikah cerai nikah lagi cerai? Mana lebih baik? Ayo. Iya. Mana lebih baik? Ya. Cerai. Mana lebih baik kita nikah untuk seumur hidup sampai maut memisahkan, atau kita nikah kalau kita sudah tidak senang kita boleh lepas, boleh cerai, nikah lagi boleh lepas. Mana lebih baik? Langsung jawab aja, mana lebih baik? Lebih baik menikah dan tidak bercerai, Bang. Iya tahu. Betul sekali sampean itu. Itu ajaran kami di situ. Sekarang masuk di situ. Oke, baik. Lebih baik menikah dan tidak bercerai. Aduh. Tetapi macet pula. Tetapi yang kedua, lebih baik mana? Lebih baik mana menikah daripada berzina? Halo. Iya, halo. Halo. Macet pula. Halo. Halo, ya, macet. Ya. Gimana? Pertanyaan kedua. Sudah jawab kan? Ya. Pertanyaan sudah kedua. Kan? Sudah. Pertanyaan kedua. Mana lebih baik menikah atau berzina? Coba. Maksudnya menikah atau berzina? Iya, mana lebih bagus? Menikah. Nah sekarang kalau Anda sudah punya istri, terus Anda suka kepada wanita lain, dan wanita itu juga suka sama Anda, solusinya apa? Berzina atau menikah? Tergantung pribadinya. Tergantung dia. Saya ulang lagi. Jangan pribadinya.
Jangan pribadinya. Yang saya tanya, Coba ulang, coba ulang. yang saya tanya, mana lebih baik bercerai, menikah atau berzina? Menikah. Menikah. Berarti kalau istri Anda tidak mau diduakan, ia cerai daripada Anda berzina. Loh, menikah kalau kita bagi yang kita belum menikah, kalau yang sudah menikah ngapain nikah lagi? Loh, Kan begitu. kalau Anda suka sama wanita lain, Ya itu tergantung ajarannya, Pak. Itu tergantung ajarannya. kok Kalau ajaran tergantung saya ajarannya? mau. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Itu manusiawi. Tidak bisa gimana? Tidak Sekarang bisa, begini. Anda jangan munafik. Apakah Anda mati rasa kepada wanita selain daripada istri Anda? Coba saya mau tahu. Mati rasa? Loh, kan kita ada istri. Ngapain kita Pertanyaan saya, apakah Anda mati rasa terhadap wanita lain selain istri Anda? Kalau kita masih menginginkan wanita lain selain istri, berarti iman kita lemah. Oke? Oke. Berarti Anda selama Itu ini iman sudah... kita diuji di situ. Oke. Sekarang, Pak, ketika Anda mengatakan lebih baik menikah daripada berzina, manusia itu apapun agamanya pasti ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Kalau Anda menyembunyikan itu berarti Anda pesina, berarti Anda pesina dong. Berarti Anda pesina. Kalau tertarik betul secara manusiawi, secara manusiawi solusinya betul. setelah itu apa, Bang? Solusinya setelah itu apa? Daripada Anda bersina, solusinya apa? Loh, Kok lo? oke, sip, saya jawab. Silakan. Ketertarikan kita itu masa harus diwujudkan? Ayo. Manusiawi itu, diwujudkan? Bang. Kenapa di dalam kitab saudara sendiri dikatakan nih di Matius 19 nomor 9, tidak boleh Kristen itu bercerai, tidak boleh, kecuali satu syarat. Ya. Karena zina. Jadi boleh di Kristen itu bercerai, yang penting zina dulu. Gini. Apa, Bang? Ajarannya sudah mengajarkan seperti itu, ya? Ya, ajarannya memang. Dengar dulu. Ajaran kita sudah mengajarkan seperti itu. Jika ada orang yang melanggar, itu jatuhnya adalah ke dalam dosa. Karena tidak ada manusia yang sempurna, Bang Juma. Kalian tidak dosa, kalian anak Tuhan yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian tidak ada dosa. Gimana mau dosa Anda ini anak Tuhan? Di dalam kitab saudara, Matius 19 nomor 9, tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Jadi kalau Anda kemudian mau bercerai dengan istri, solusinya berzina. Itu dalil. Loh. Oke. Stop dulu. Berarti Anda Berarti Anda maunya itu Anda misalnya punya rencana untuk bercerai, jadi dengan sengaja biar berzina begitu. Itu dalilnya, Bang. Dan itu diperhatikan oleh orang Kristen. Itu diperhatikan oleh orang Kristen, itu dalil. Makanya Islam itu sangat manusiawi. Itulah iman kita. Daripada iman kita diuji. Itu cerita dongeng. Daripada berzina, mending menikah. Itu iman kita ternyata diuji. di Anda daripada itu iman kita diuji. Kalau di kitab Anda, daripada kemudian Anda melakukan sesuatu di luar pernikahan, lebih baik Anda berzina. Matius 19 nomor 9. Anda sudah mengakui Anda juga tertarik kepada wanita lain selain istri Anda. Solusinya apa? Menahan diri. Oke, menahan diri. Hebat. Hebat menahan diri. Hebat. Tapi coba Anda masuk kamar. Hebat karena ajaran kita coba begitu. Anda jujur. Coba Anda jujur. Periksa diri Anda. Apakah itu manusiawi? Manusiawi enggak itu? Ketika Anda mengatakan saya menahan Jujur gimana? Saya menahan diri untuk tidak melakukan persinahan terhadap selain istri saya. Apakah itu bisa terjadi dengan Kristen?
Bisa? Bukankah para pastor, para pendeta kebanyakan melakukan persinahan? Jajan di luar, cukup satu istri, tapi di luar jajan? Kalau kami tidak, Bang. Tak boleh, haram hukumnya. La taqrabuz zina. Jika engkau suka kepada wanita, dan dia wanita itu juga samamu, dan kamu sanggup adil, sanggup kemudian membahagiakan istrimu yang pertama, izin sama dia, kebahagiaanmu dengan istri keduamu bisa kau hadirkan pada istri kedua, istri pertama, maka silakan Anda halalkan. Tapi kalau kamu tidak bisa, sabar Abang, sabar. Tapi kalau kamu tidak bisa, kata Al-Quran, fawahida, cukup satu. Nah, saya minta dalil dong di dalam Bible, cukup satu istri itu tertulis di mana? Silakan. Sampai nyamuk melahirkan Pak Bombom, kita bisa tidak akan ada temukan itu. Silakan, silakan Anda tunjukkan kepada saya, cukup satu istri di Kristen itu mana dalilnya? Kalau ada, Bang, besok saya menikah lagi. Berarti perbedaannya di situ ya. Kalau iya, tidak ada di Bible perintah cukup satu istri. Nggak ada di Kristen itu dalil cukup satu istri. Nggak ada. Silakan. Silakan, berarti di sini kita sudah jauh ya. Artinya kalau kita tertutup sama yang lain, solusinya adalah kita cerai ya. Oh, enggak begitu di Islam. Istilahnya gampang gitu ya. Gampang, di Islam ya? Itu tidak begitu. Anda menafsir sendiri. Ya? Anda menafsir sendiri. Yang gampang itu di Kristen. Artinya gampang ya. Paling gampang itu di Kristen. Kenapa paling gampang di Kristen? Karena syarat untuk cerai adalah bersinah. Oh, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana? Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Betul? Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kecuali oleh maut. Betul? Betul nggak? Ya, benar sekali. Betul. Tidak bisa dipisahkan oleh maut. Tetapi kecuali bersinah. Matius 19:9. Kecuali bersinah bisa cerai. Gimana sih Abang ini? Nah, kecuali bersinah itu kalau kamu mau hidup di dalam dosa, silakan lakukan, Pak. Kalau mau di Kristen mana ada dosa, kawan? Dilakukan. Di mana ada dosa? 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku yang kekasih, sekarang engkau adalah anak-anak Tuhan, jangan kau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan dosa dunia. Jadi apa? Cuma actingnya itu kalian suami istri, actingnya itu cuman acting. Kalian itu tidak ada lagi tunduk. Kok bisa acting itu hanya ikut-ikutan ke Islam saja tuh. Kok bisa kalau Anda acting itu? Iya dong. Sekarang kalau saya tanya syarat nikah di Kristen apa? Nggak ada, cuma ikut-ikutan doang. Cuma ikut-ikutan doang Kristen itu. Jadi kita sudah sampai pada titik, kita sudah sampai pada titik bahwasanya Anda mengatakan dari buahnya kita lihat siapa ajaran anak setan atau anak Tuhan. Nah, kita sudah lihat di Kristen, Bang, di Kristen boleh cerai asal syaratnya dilalui bersinah. Saya atau Anda sudah tidak suka sama istri Anda, tidak cinta lagi sama dia, tidak sayang lagi sama dia, dia gemar bertengkar, dia suka bertengkar, dia suka menggosip, utang di mana-mana. Apa yang Anda lakukan supaya bisa pisah? Berzina. Sekarang pertanyaannya kembali kepada saya, kepada Anda. Kalau memang Anda sudah tidak suka sama istri, ya kembali kepada diri. Jangan membuat alasan supaya bisa cerai, Pak. Dalil, jangan konsepnya. Anda bantah dalil. Semua masalah itu 19. Dengar. Matius 19 memberikan solusi. Sabar dulu. Jangan ada bantah dalil. Semua masalah di dalam rumah tangga itu ada solusinya. Bukan solusinya itu cerai. Tidak ada, manusia tidak ada yang sempurna. Jadi ada masalah di dalam rumah tangga, kita selesaikan biar tidak terjadi perceraian tersebut. Betul gitu. Sekali, itu betul. Itu mah ajaran Islam itu.
Itu ajaran Islam. Sekarang permasalahannya, dalil memberikan solusi. Sabar, izinkan saya bicara, izinkan saya ngomong. Dalil memberikan solusi. Apabila kamu sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tanggamu, untuk berpisah jalannya adalah zina. Zina. Matius 19 nomor 9. Itu orang yang putus asa. Nah, itu solusi mau gimana? Solusinya begitu. Makanya saya katakan Anda ini anak Tuhan. Loh, itu solusinya, Bang. Ada solusinya. Saya bukan mengada-ngada. Matius 19 itu yang mengatakan itu seperti itu, bukan saya. Ya. Bang Zuma, izin ya. Maaf, sorry ya. Saya ini di tempat kerja. Maaf ya, nanti kita sambung lagi ya. Maaf, maaf sekali ya. Sorry ya. Baik, maaf bang ya. Saya di tempat kerja. Saya ada meeting bang ya. Maaf ya, maaf. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Selamat siang ya. Selamat siang, Abang Francisco. Saya juga minta maaf. Terima kasih obrolannya. Yo. Ya, saya juga minta maaf, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau tadi saya ngajak Anda bercanda dengan memanjangkan namanya Francisco. Sorry ya, maaf. Oke, saudara, silakan Anda istirahat. Saya naikkan saudara Kristen yang lain. Halo saudara. Saudara Rilis Lumban Gaul dari sekte mana, Bang? Dari sekte mana? Kita bukan abang, kita perempuan ya. Salam. Oh, salam kenal, salam sejahtera. Iya, salam kenal, Ibu. Sorry, dari Medan, Ibu? Iya betul, dari Medan. Ibu tidak bosan menjadi bukan hamba Tuhan? Kenapa Anda berkata seperti itu? Saya bosan dengan hamba Tuhan. Karena di Kristen itu di doktrin kalau Kristen itu bukan hamba Tuhan. Lalu yang dihambakan Tuhan adalah Islam gitu. Kalau kami adalah hamba Allah, kami hamba Tuhan. Makanya kami beribadah menyembah sesuai dengan perintahnya. Kalau di Kristen itu kalau di sesuai perintahnya iya, dengan menyembah Muhammad yang ada di dalam kubur. Kalian tidak menyembah Tuhan yang hidup mengalahkan maut oleh dosa-dosa manusia. Kalian menyembah batu, Bang. Menyembah mayat. Iya, kalian menyembah mayat. Makanya seperti dari yang Abang katakan tadi itu salah. Gitu. Kristen itu tidak diizinkan berzina. Tapi Islam itu diizinkan berzina sampai 11 atau 1000 kali nikah. Tidak ada masalah. Di Kristen itu tidak ada zina, Bang. Iya, betul. Kalau begitu, Ibu, kalau itu menyembah batu, minum kencingnya hewan. Itu Islamnya. Kalau gitu saya minta satu data di Ibu. Syarat sah menikah di saya Kristen tidak perlu itu data-data apapun. Saya tidak perlu data apapun. Iya. Saya hanya perlu iman. Saya percaya iman Kristen saya. Di Kristen itu syarat sah nikah apa? Apa syarat sahnya menikah? Seperti Ibu sekarang ditidurin sama laki-laki, itu syaratnya sampai dikatakan sah itu apa? Ayo. Kasih. Jadi cuman karena Anda kasih sama laki-laki itu sekarang sudah diginiin sama laki-laki itu. Sudah diginiin sama laki-laki Ibu. Dihukumkan oleh Tuhan kami. Sudah berapa anak oleh nama Yesus? Sudah berapa anak haram Ibu? Sudah berapa anak haram Ibu sekarang ini? Saya sudah diberkati dalam nama Yesus. Maka saya sudah berapa menjadi suami anak haram oleh nama Ibu? Yesus. Oleh Saya darah tanya, Yesus. Sekarang anak haram saya Ibu bukan sudah punya berapa? anak haram. Loh, apa syarat nikah? Yang punya anak haram itu apa di syarat Islam. nikah? Apa syarat nikah di Kristen? Yang punya anak haram itu di Islam. Banyak anak haram yang terbuang banyak. Itu di Islam. Kristen supaya halal wanita ditiduri apa? Syaratnya wanita ditiduri di Kristen apa? Tidak ada. Ternyata Ibu cuma gini aja doang. Islam itu taunya karena gini.
dengar. Begini aja kerjamu. Dengar. Begini aja kerjamu tiap malam. Di Islam Jadi yang seluruh ada orang kerjamu Kristen gitu, Zuma. itu Karena apa? adalah anak Yang haram. membina otak para Islam itu Orang adalah Kristen mayat. itu tidak Yang membina ada otaknya syarat Islam itu nikah. adalah mayat. Ya, Berarti Zuma, kalian sadarlah. itu semua adalah anak Sadarlah haram. kau, Zuma, sadar. Karena tidak ada syarat Zuma, nikah di Kristen. bangun kau dari ternyata. matimu, bangun kau Tadi dari matimu, Anda karena kau menyembah mengatakan mayat. bahwasanya Minum kencing onta, ya, orang Zuma, ya. Kristen itu bersama laki-laki perempuan hanya kasih. Wow, keren sekali. Pantasan kalian semua Iya, kasih itu yang dari haram, Tuhan. gitu ya. Pemberkatan yang dari Tuhan yang kudus. Tidak ada. Ya, Mana di dalilnya? Islam tidak Mana ada dalilnya? itu. Mana dalil? Mana dalil? Syarat Di Islam senikah tidak di ada Kristen itu. apa? Syarat Semua senikah dalil di itu Kristen apa? tertulis di kitab suci. Mana dalilnya? Syaratnya adalah kasih yang dari Tuhan. Kami diberkati oleh Syarat Tuhan senikah di Kristen atas apa? nama Tuhan. Di Kristen mana ada hanya ucap kabul, mengatasnamakan sah. Tuhan. Begini aja mengatasnamakan Tuhan. Gini aja atas nama Tuhan gitu. Saya minta di syarat. Islam yang kayak gitu hanya ucap kabul. Syaratnya, Sah. Saya bikin ini. Syaratnya. Bang, kalau mau mana fitnah Kristen itu bawa dulu. syarat senikah di Kristen mana? Mana syarat senikah? Kalau di Kristen mana syarat senikahnya? Tidak ada. Sama seperti Kami sebelum ada pemberkatan pernikahan. Asu juga tidak ada Kami syarat sebelum nikah. ada pemberkatan pernikahan Babi kami juga ada. tidak ada syarat nikah. Ayo, Iya, sama apa kayak bedanya Islam. kamu sama babi? Apa bedanya kamu sama babi? Apa bedanya? Babi ketemu yang betina nggak ada jantan bedanya babi sama kamu. ini, keluar anak babi. Kamu sama suamimu gini, keluar anak haram. Mana syarat sani kamu? Mana? Kamu ceritain kamu sendiri. Mana? Ceritain Kalau agama Al-Quran kamu jelas. sendiri. Kalau Al-Quran jelas. Karena apa? Nyindir agama sendiri. Karena apa? Karena kamu tidak di. Anfusikum wa azwaja litaskunu. Zuma, mulutmu itu loh. Mulut kamu itu loh, Zuma. Sekarang mana syarat sahnya Nyawaf nikah kamu di itu loh, Kristen? Zuma. Sama seperti babi. Karena kamu tidak Babi diajarkan jantan, oleh Tuhan babi yang jantan, hidup. Babi betina Kamu ketemu. tidak diajarkan oleh Tuhan yang hidup. Kamu diajari oleh batu yang keras. Diajarkan oleh mayat yang mati. Punya anak haram. Yang tidak ada otak. Anak-anak haram yang tidak ada syarat sanikahnya. Itu anak haram, sama seperti anak babi. Jadi ibu itu sama dengan babi. Kamu itu sama babi. Tidak ada bedanya dengan babi karena kamu tidak nikah. Syarat untuk menjadi suami istri itu harus ada prosesi nikah. Karena kamu tidak ada syarat nikah, kamu hanya kawin. Kamu suka sama lakimu, lakimu suka sama kamu, keluar anakmu. Apa syarat sani kamu? Apa? Tidak ada. Kalau di Islam jelas syarat nikah ada beberapa rukun yang harus dipenuhi berdasarkan Al-Quran. Kalau di kamu nggak ada. Kamu suka sama laki suka samamu, terus dibawa ke gereja. Habis itu bikin upacara-upacara yang tidak berdasar terhadap kitabmu, bikin sendiri, aturan sendiri, suka-suka sendiri, pemberkatan lah, apalah. Mana ada yang kayak gitu? Gak ada. Kalau di Al-Quran indah sekali. Wa min ayatihi